suka menolong, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya 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 ya.
Rajin, terampil dan gembira, senantiasa pelajar muda. Sarana
adik-adik dan kakak semua, Misa Kudus kita akan laksanakan, namun kita menunggu dulu kehadiran Monsinyur Emeritus.
adik-adik sekalian, kakak-kakak Bina Damping, kakak-kakak Kamabigus, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus de Sales. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka Bapak Baden-Powell yang ke-169 tahun 2026. Pramuka TKK MPK Keuskupan Agung Palembang. Pada tahun ini mengusung tema Pramuka beriman, berkarakter, dan siap mengabdi. Sebagai ungkapan syukur atas semangat kepanduan yang telah diwariskan Bapak Baden-Powell kepada kita semua, sesaat lagi kita akan mengadakan perarakan simbol pramuka, yakni tunas kelapa dan foto Bapak Pandu Baden-Powell. Tunas kelapa melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan daya juang, sebagaimana pohon kelapa yang seluruh bagiannya bermanfaat. Demikian pula setiap pramuka dipanggil untuk menjadi pribadi yang berguna bagi gereja, bangsa, dan sesama. Foto Bapak Baden-Powell yang akan kita arak melambangkan teladan kepemimpinannya, keberanian, kedisiplinan, serta semangat pengabdian yang menjadi dasar gerakan pramuka di seluruh dunia. Maka kini mari saya undang untuk berdiri menyambut perarakan ini dengan sikap hormat dan penuh sukacita dengan menyanyikan lagu himne pramuka. Pramuka
Semoga melalui simbol ini kita diteguhkan untuk menghidupi dasar Dharma Pramuka dalam terang Injil Kristus. Tuhan Rajaku dan Allahku, kabulkanlah doaku, indahkanlah keluh kesahku, dengarkanlah suara permohonanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Uskup, para Romo, kakak-kakak Kemina, dan adik-adik Pramuka sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini dalam kebersamaan TKK MPK Keuskupan Agung Palembang, kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita sebagai gerakan Pramuka, memperingati teladan hidup Robert Baden-Powell, pendiri gerakan Kepanduan Dunia. Melalui perayaan Ekaristi hari ini, kita ingin mengajak semuanya mengambil semangat kejujuran, keberanian, disiplin, dan pengabdian yang beliau ajarkan dan wariskan bagi kaum muda, agar menjadi pribadi yang berkarakter dan berguna bagi sesama, bangsa, negara, dan tentu bagi gereja. Sebagai anggota Pramuka di lingkungan TKK MPK Keuskupan Agung Palembang, kita diajak untuk menghidupi dasar Dharma dalam terang Injil Kristus. Maka mari kita siapkan hati kita supaya kita ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini dengan penuh rasa syukur dan hikmat, dan kita menimba rahmat dari Allah dalam perayaan ini. Kita siapkan hati dan batin kita. Mari kita bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan supaya pantas merayakan perjamuan Ekaristi ini, dan kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk setia dan jujur dalam setiap tugas. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami untuk melayani dengan tulus. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah menanamkan semangat kepanduan melalui teladan Baden Paul. Semoga kami anggota Pramuka TKK MPK Keuskupan Agung Palembang mampu bertumbuh dalam iman, disiplin, dan semangat pelayanan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Samuel. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur itu dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil daku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil daku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil daku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami
sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah ku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu ku lakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari kitab Timotius. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Uskup, para Romo, Kakak Bina, dan adik-adik sekalian, selamat pagi. Salam Pramuka. Hari ini kita bersyukur dalam kebersamaan TKK MPK Keuskupan Agung Palembang, kita memperingati Pendiri Gerakan Kepanduan Dunia, Robert Baden-Powell. Dengan merayakan Pendiri Gerakan Kepanduan Dunia Robert Baden-Powell, kita ingin bersama-sama mencoba menggali kekayaan yang diwariskan oleh Bapak Robert Baden-Powell. Ia mendirikan gerakan kepanduan bukan hanya untuk melatih keterampilan bertahan hidup, tetapi untuk membentuk karakter, keberanian, disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian. Prinsip dasar dari gerakan kepanduan atau dengan gerakan kepramukaan adalah siap sedia. Kesiapsediaan seperti yang diungkapkan oleh Samuel dalam bacaan pertama. Kadang-kadang banyak hal belum kita mengerti, kita pahami. Tetapi dari bacaan pertama, yang pertama-tama harus diingat sebagai warga gerakan pramuka adalah kesiapsediaan. Seperti Samuel, bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan, sekalipun belum sepenuhnya memahami, belum sepenuhnya mengerti, tapi prinsip dasar kesediaan inilah yang juga membuka peluang-peluang lain untuk menjadi bertumbuh lebih besar.
Orang yang siap sedia dibentuk, orang yang siap-siap dibangun akan selalu memiliki kesempatan lebih besar daripada mereka yang menutup diri dan hanya yakin pada dirinya sendiri tanpa siap sedia juga dibentuk oleh pribadi-pribadi yang lain. Dan inilah prinsip dasar yang harus kita pegang dalam gerakan pramuka, kesiapsediaan. Seperti Samuel siap sedia dipanggil Tuhan dengan mengatakan, "Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Prinsip kedua, sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua, adalah prinsip keteladanan. Dan ini dihayati, dihidupi oleh kakak-kakak pembina, yakni prinsip keteladanan ini. Beberapa waktu lalu, para kakak pembina dari sekolah-sekolah kita, dari pangkalan kita, menunjukkan keteladanannya dengan mau terus terbuka, siap sedia untuk mengembangkan diri. Melalui kursus mahir dasar yang dilakukan beberapa waktu lalu, kakak pembina mau menunjukkan bahwa sampai kapanpun kita masih harus terus mengembangkan diri. Sampai usia berapapun kita harus terus belajar untuk memperkaya diri, supaya ketika kita hadir untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, kita juga memiliki bekal. Keteladanan inilah yang juga menjadi prinsip kedua dari gerakan kepanduan atau gerakan pramuka yang kita adakan hari ini. Dan seperti surat Rasul Paulus kepada Timotius, dengan pesan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Maka kita yang terpanggil untuk ambil bagian dalam gerakan pramuka ini dituntut untuk menjadi teladan juga bagi setiap orang, baik dalam tutur kata, dalam pola pikir yang baik, dan juga berbuah dalam tindakan. Dan akhirnya dari proses ini, buah yang harus kita tampilkan di tengah-tengah dunia adalah menjadi garam dan terang. Kalau berbicara dengan soal garam dan terang, mungkin yang muncul di pertanyaan dalam hati kita, apa yang kita dapat lakukan untuk mewujudkan saya masing-masing sebagai garam dan terang. Tidak jarang orang berpikir, oh tunggu saya memiliki sesuatu yang hebat terlebih dahulu, baru saya akan berkontribusi menjadi garam dan terang. Ini pola pikir yang seringkali terjadi karena merasa diri belum sanggup, merasa diri belum mampu, maka juga menutup diri untuk berkontribusi menjadi garam dan terang. Tapi prinsip dasar yang dihidupi, dihayati oleh gerakan kepramukaan, kesiapsediaan teladan, maka sekaligus juga harus diikuti dengan kontribusi. Sekecil apapun, pasti memiliki arti, pasti memiliki makna, tanpa harus menunggu kita memiliki sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Maka menjadi garam dan terang dunia, artinya bahwa kita berkontribusi untuk mewujudkan situasi hidup yang lebih baik dan juga untuk menerangi orang supaya tidak jatuh dalam kekeliruan, kesesatan. Dan inilah yang juga menjadi misi dari gerakan kepanduan atau gerakan pramuka yang kita rayakan hari ini. Maka teladan Baden Powell yang kita warisi dan kita hidupi mengajak kita untuk membangun pertama, sikap kesiapsediaan. Kedua, kemampuan untuk menjadi teladan dan berjuang untuk menjadi teladan. Dan juga memberikan diri kita untuk berkontribusi baik secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita, entah itu di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Dan inilah cara kita menghidupi warisan yang ditinggalkan oleh Robert Baden Powell dalam terang Injil. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
marilah kita bangkit berdiri. Kita sampaikan doa-doa kita. Tuhan yang baik, kami berkumpul untuk merayakan seorang tokoh pramuka, Baden Powell, yang dapat menjadi teladan bagi kami, orang-orang muda, dalam mempersiapkan masa depan dan hidup kita sendiri mengarungi zaman yang akan datang. Kami mohon kepadamu agar doa-doa yang kami sampaikan ini juga memberi kepada kami keberanian untuk menjadi seperti Baden Powell, terutama perhatian kepada orang-orang muda seperti kami, agar kami dapat melanjutkan generasi yang akan datang dengan lebih baik. Sudilah mendengarkan doa-doa kami. Bagi gereja, khususnya di Keuskupan Agung Palembang, semoga terus membina kaum muda di dalam iman dan karakter. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pembina pramuka, semoga setia selalu mendampingi para generasi muda. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota pramuka TKK MPK, semoga menjadi pelopor kebaikan di sekolah dan di masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Mabi, pengurus TKK dan kakak pembina pramuka yang sudah dipanggil Tuhan, semoga mereka telah berbahagia bersama Bapa di surga dan dharma baktinya senantiasa dikenang dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga perayaan ini meneguhkan semangat pengabdian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dalam perayaan syukur ini. Kuatkanlah kami untuk meneladani semangat pengabdian Robert Baden Powell dan setia mengikuti putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amen.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, ubahlah roti dan anggur menjadi kehadiran-Mu yang nyata. Kuatkanlah semangat pengabdian kami sebagai pramuka sejati, meniru teladan Baden Paul, dan juga meniru Tuhan kami Yesus Kristus yang mengorbankan diri untuk kehidupan manusia dan dunia. Dialah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengabdian atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada akhir perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, juga para kakak-kakak, pramuka, mabi, TKK yang telah berpulang ke hadirat-Mu, serta semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti
Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan yang akan kita sambut ini memberi kita hidup abadi. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sakramen yang kami sambut ini menguatkan kami untuk setia pada janji pramuka. Panggilan kami sebagai orang-orang muda Kristiani, semoga kami meneladan Kristus yang memberikan dirinya bagi sesama manusia, yang mengharapkan kami, mengutus kami untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini, yang mengutus kami untuk mewartakan sukacita, kedamaian, persahabatan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk mantan Gubernur Sumatera Selatan yang telah dipanggil Tuhan dan hari ini akan dimakamkan, yaitu Bapak Alex Nurdin. Berkatilah kami semua, kami sebagai orang-orang muda yang akan meneruskan gereja dan bangsa dengan berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini, akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso SCY yang telah berkenan menyempatkan diri menemani kami di dalam memenuhi kebutuhan rohani kami dalam perayaan syukur Ekaristi hari ulang tahun Rod Baden-Powell yang ke-169. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pastor Kepala Paroki, Pastor Petrus Haryanto SCY yang sudah kami todong. Terima kasih sudah membantu kami bersama tim multimedia Paroki San Prades. Lalu yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada koordinasi sekolah-sekolah Saperius Sungai Buah yang sudah menanggapi dan menerima tugas dari TKK MPK untuk kegiatan kita, perayaan syukur kita pada pagi hari ini. Kak Susan, Kak Anas, dan Kak Tony, dan kakak-kakak pembina yang lain, dan adik-adik sekalian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan untuk kegiatan perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Palembang, Pastor Dr. Stefanus Supardi, yang telah berkenan menemani kita juga pada pagi hari ini. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada Mabi kami, Monsinyur Aloysius, terima kasih. Romo Rianto sudah boleh diutus bersama kami menemani di TKK MPK sampai sekarang. Sekali lagi, tanpa Romo Rian, kebutuhan rohani kami juga masih mencari-cari. Dengan kehadiran Romo Rianto di tengah-tengah kami di TKK MPK, maka untuk kebutuhan rohani kami merasa tercukupi. Sekali lagi terima kasih Monsinyur dan Romo Rian. Berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada Kamabigus yang sudah menanggapi undangan dari TKK MPK. Dukungannya
yang sangat luar biasa sudah menggerakkan adik-adik praja dan kakak-kakak pembina untuk hadir berkumpul bersama sehati sejiwa dalam perayaan syukur ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari Ketua TKK MPK Keuskupan Agung Palembang kepada Kak Agustinus Sasmita, dipersilakan. Yang terhormat Monsinyur Aloysius, yang saya hormati para Mabi, Romo Pardi dan Romo Rian, dan Romo Paroki, Romo Haryanto, yang juga saya hormati kakak-kakak pembina semua, para Kamabigus, dan adik-adikku semua, anggota pramuka semuanya. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik, kita patut bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa merayakan Hari Bodenpowel dengan misa kudus ini yang bisa dihadiri oleh Bapak Monsinyur kita, Bapak Aloysius Sudarso. Dia adalah salah dua dari uskup kita Indonesia yang mendapat lencana melati dari Bapak Presiden. Ya. Satu yaitu Monsinyur kita ini. Berarti begitu besar Monsinyur ini memperhatikan pendidikan kepramukaan di wilayah kita, Indonesia, terutama Keuskupan Agung Palembang. Dan uskup yang kedua itu bukan uskup kita, tapi Uskup Agung Pontianak, ya, Monsinyur Agustinus Agus. Dan belum ada lagi uskup yang lain, ya. Maka kita patut bersyukur itu. Nah, hari ini kita memperingati orang yang fotonya terpampang di sana. Siapakah beliau? Ya, kita kenal sebagai Bapak BP, ya, Bapak Bodenpowel, Bapak pendiri pramuka sedunia. Nah, beliau itu masa kecilnya memiliki nama yang singkat sebenarnya, Stephenson Smith Bodenpowel. Ya. Nama Powell itu dapat dari bapaknya. Bapaknya itu namanya Bodenpowel. Dengan Smith itu dari ibunya, ya, yaitu Ibu Henrika Grace Smith. Ya. Bapaknya, ayahnya adalah seorang pendeta Katolik Inggris dan sekaligus seorang ksatria di kerajaan Inggris, ya. Sedangkan ibunya itu pekerjaannya andalan administrasi di kerajaan Inggris. Jadi kedua orang tuanya ini mempunyai kedudukan yang penting. Dia 9 bersaudara. Dan satu di antaranya yang namanya Agnes itu menjadi penerus dia dalam gerakan pramuka sedunia. Banyak hal diceritakan, kalian bisa cari di Google siapa itu Bodenpowel. Banyak keutamaan-keutamaan yang muncul pada dirinya yang bisa kita teladani. Hanya mungkin ada hal-hal yang istimewa yang boleh kita lihat, yaitu hari lahirnya, ulang tahun lahirnya itu 22 Februari, berarti minggu kemarin ya. Itu sama dengan istrinya. Istrinya juga 22 Februari.
beda tahun sih, ya beda tahun. Tetapi pada hari yang sama mereka berdua bisa merayakan hari ulang tahun suami istri itu. Ya. Nah, yang paling menghebohkan adalah bagaimana waktu si Baden-Powell ini, ya, itu menulis buku yang menjadi panduan untuk kepramukaan dunia bahkan sampai sekarang, ya. Nah, di situ ada satu buku, ya, yang berjudul Scouting for Boys, itu yang paling ngetop, ya. Itu yang kita pakai sampai sekarang bahkan di Indonesia juga, ya. Dia memang berbackground seorang militer, tentara Inggris. Maka tidak heran kalau dalam kepramukaan disiplin itu memang harus diutamakan. Dari semuanya yang dia buat itu, dia kerjakan, itu mendapat penghargaan yang bukan main. Baik dari kerajaan, dari negaranya sendiri, dari Inggris, ya. Dia juga mendapat gelar Lord, ya. Lord, ya. Dan nama kebanggaan Robert itu pemberian langsung dari Ratu Inggris. Ya. Oleh karena itu kita cukup berbangga hati bahwa pendiri kita ini memang bukan orang kaleng-kaleng, ya. Benar-benar bermutu, ya. Dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang dia dapat. Bahkan sampai saat dia menutup mata pun masih ada penghargaan yang dia terima, seperti Nobel Perdamaian juga sudah dia dapatkan, ya. Nah, pada hari ini terima kasih untuk semuanya, adik-adik yang kakak cintai, para pembina, kakak semua, para Kamabigus, para Mabi, Romo Paroki, dan terakhir Monsinyur. Terima kasih banyak. Selamat Hari Baden-Powell. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Agus Sasmita. Berikutnya perlu kami sampaikan, setelah Misa Kudus ini selesai, nanti kami mengundang para Kamabigus bersama panitia nanti untuk ramah tamah di basement gereja ini. Sebelum mengakhiri Ekaristi kita pada pagi hari ini, sebelum ditutup dengan berkat oleh Monsinyur, nanti ada baiknya kita mendengarkan satu kalimat atau dua kalimat dari Monsinyur. Begitu luar biasa dedikasi yang dicurahkan untuk gerakan pramuka, secara khusus di Keuskupan Agung Palembang, dan itu tidak mudah sampai mendapat rencana melatih dari Bapak Presiden. Selanjutnya kepada Monsinyur kami persilahkan, sekaligus nanti menutup dengan berkat. Adik-adik pramuka yang tercinta, para kakak pembina, pendamping yang setia, pertama-tama saya mengucapkan profesiat kepada TKK Pramuka Keuskupan Agung Palembang yang sejak awal menjadi pramuka-pramuka yang tetap bersemangat. Pada waktu kepramukaan di Indonesia agak menurun pada waktu itu, sebetulnya pusat perhatian pembina-pembina pramuka dari Jakarta dan sebagainya, kita berkumpul di sini dan senang bahwa masih dilanjutkan sampai sekarang. Maka kita perlu bertepuk tangan untuk pramuka
Pasukan Palembang. Kemudian saya ingin mengucapkan propisiat atas hari ini, yaitu Hari Kepanduan Sedunia. Hari kelahiran Robert Baden-Powell dirayakan oleh pramuka-pramuka di muka bumi ini, di setiap negara pada hari ini. Kita bersama-sama merayakan suatu tokoh yang peduli pada orang-orang muda di dunia, yang kita lanjutkan juga semangatnya di tempat ini. Saya berharap agar Baden-Powell di dunia, juga di Palembang ini akan muncul Baden-Powell baru, yaitu Anda sekalian. Kalau kita merayakan Baden-Powell, kita diharapkan meneguhkan semangat membentuk generasi muda yang baru. Tadi sudah disebut-sebut generasi muda, orang muda, adik-adik sekalian yang berkarakter, yang mandiri, berdiri sendiri, berani berdiri sendiri, dan juga peduli pada sesama. Hal yang sangat penting dibutuhkan pada saat ini. Saya harap terus dinyalakan Tri Satya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka, dinyalakan berkat pendampingan kakak-kakak pembina dan juga pendamping-pendamping yang setia. Kemudian saya mau menyampaikan bahwa pramuka seharusnya memang melanjutkan heroisme dari Baden-Powell. Terutama yang saya harapkan adalah adik-adik sekalian menjadi orang-orang muda yang berani. Berani memperbaiki diri, menjadi anak-anak yang setia, yang baik, dan juga anak-anak yang berkarakter. Lewat pendidikan, juga lewat kebersamaan sebagai pramuka. Kemudian yang penting untuk orang muda pada kesempatan inilah ketekunan. Tekun dalam belajar, tekun dalam bekerja, tekun dalam mengembangkan diri menjadi anak yang pandai, yang mau mengerti keluarga dan keluarga di pendidikan di sekolah kita ini. Dan baik hati. Jadi bukan hanya pinter, tapi baik hati. Banyak orang pinter tapi tidak baik hati. Maka kepinteran belum tentu membuat orang hatinya baik. Maka kepramukaan, menjadi pramuka haruslah membina agar kita mempunyai hati yang baik. Bukan hanya pandai, bukan hanya keterampilan, tetapi juga baik hati. Seperti tentu Yesus sendiri, tapi juga seperti diungkapkan oleh Baden-Powell terhadap orang-orang muda. Dan yang penting untuk keadaan masyarakat kita, gereja, negara kita ini adalah dibutuhkan orang-orang muda yang berbelas kasih, berbela rasa. Mengapa?
Karena banyak di Indonesia ini penderitaan. Banyak teman-teman Anda, misalnya di Indonesia Timur itu yang kekurangan makan. Indonesia ini banyak anak-anak yang kena yang namanya stunting, kurang gizi pada usia sangat muda, 4 tahun ke bawah. Ini yang akan merugikan untuk generasi muda, baik untuk masyarakat maupun untuk bangsa kita. Jangan sampai kalian juga generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini cara berpikir kurang mampu berpikir dengan baik karena waktu kecil, waktu muda kurang gizi, banyak kemiskinan. Oleh karena itu saya berharap bahwa adik-adik pramuka sekarang dalam pendampingan para pendamping, kakak-kakak pembina, Anda akan menjadi relawan yang nanti menemani banyak orang muda yang mungkin kurang mampu, kurang mempunyai keterampilan, kurang pandai berpikir. Karena mereka juga harus meneruskan bangsa, meneruskan gereja, meneruskan karya pendidikan, meneruskan kehidupan yang baik di dunia ini. Maka kalian dengan menjadi pramuka ini kami harapkan akan bisa menjadi orang muda yang rela membantu teman-teman sesama demi kemajuan negara dan bangsa kita ini. Tentu baru saja Anda mendengar ada banjir besar di Sumatera Utara. Korbannya begitu banyak. Banyak anak-anak muda yang hilang, hanyut. Baik itu karena kehantam kayu-kayu yang mengalir karena banjir itu. Tetapi juga hilang di tengah-tengah mara bahaya yang menimpa mereka. Membutuhkan perhatian kita. Anda sekalian semoga menjadi generasi yang akan datang yang bisa membantu banyak penderitaan. Di sekitar kita juga tetangga, teman, di sekolah dan sebagainya. Agar Anda bisa meniru Baden Powell. Peduli pada sesama, pada orang muda. Dalam kebersamaan, menghargai perbedaan. Entah perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan kaya miskin yang sangat kelihatan di sekitar kita. Maka Anda diharapkan menjadi jembatan yang membawa kebaikan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Anda sekalian. Oleh karena itu saya harap bahwa semangat kepahlawanan dari Baden Powell ini kita teruskan lewat nilai-nilai yang ditanamkan dalam adik-adik sekalian yang masih muda, yang mungkin baru belajar, tetapi bisa memberikan teladan di tengah keluarga, di tengah teman-teman, di sekitar kita, tetangga kita dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih, mengharapkan bahwa kepramukaan dapat ikut mempersiapkan generasi muda untuk bangsa, untuk gereja kita. Semoga dari Anda sekalian dapat menjadi terang dan garam yang dapat menghidupkan masyarakat kita dengan baik, yang dapat membantu gereja, masyarakat, entah nanti Anda jadi apapun dalam kehidupan ini. Semoga Baden Powell semangat spiritnya diteruskan dalam kepramukaan
terutama juga di Keuskupan Agung Palembang ini, dan dimanapun nanti Anda ditugaskan, supaya kebersamaan ini untuk membuat keterampilan-keterampilan supaya bisa membantu sesama kita. Banyak orang-orang muda yang perlu dibantu dalam bangsa kita ini. Semoga Pramuka semakin berpandangan luas untuk dapat ikut serta seperti Baden Powell. Semangatnya telah diteruskan oleh dunia karena dia bersemangat menjadikan orang muda generasi penerus yang memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa, dan juga untuk kita sebagai umat Kristiani juga membangun gereja supaya menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu terima kasih, semoga Anda sekalian Pramuka di keuskupan kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang muda, generasi yang akan melanjutkan bangsa dan negara kita ini. Terima kasih, marilah kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, menjadi terang dan garam di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia pendidikan, dan antara orang muda yang ada di sekitar kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perjamuan Ekaristi sudah selesai, marilah kita pergi, kita diutus. Amin.